Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara kru yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah satu amalan yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat, yaitu sedekah. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, tetapi juga memiliki keutamaan yang luar biasa, termasuk sebagai obat segala penyakit. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 4 perkara agar sedekah kita menjadi obat segala penyakit, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Sedekah harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian dari orang lain. Niat yang ikhlas akan membuat sedekah kita diterima oleh Allah dan memberikan keberkahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Saudaraku, sedekah yang dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas akan sia-sia, seperti tanah yang hilang dari batu licin setelah terkena hujan. Niat yang ikhlas adalah kunci utama agar sedekah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat yang maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga keberkahan dalam hidup kita. Keikhlasan dalam bersedekah akan membuat hati kita lebih tenang dan bahagia, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedekah yang ikhlas juga akan membawa dampak positif bagi penerima sedekah, karena mereka merasakan ketulusan dan kasih sayang dari kita. Yang kedua, bersedekah dari harta yang halal. Pastikan bahwa harta yang disedekahkan berasal dari sumber yang halal dan bersih. Harta yang halal akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita dan penerima sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Sahabat beriman yang Allah cintai, kita harus memastikan bahwa harta yang kita sedekahkan adalah harta yang baik dan halal. Harta yang halal akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita dan penerima sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadits riwayat Muslim. Dengan bersedekah dari harta yang halal, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga diri kita dari harta yang haram. Harta yang halal akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkah yang lebih banyak. Harta yang halal juga akan membawa dampak positif bagi penerima sedekah. Mereka akan merasakan keberkahan dari harta yang kita berikan dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa harta yang kita sedekahkan adalah harta yang halal dan bersih. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Memberikan sedekah dari harta yang terbaik yang kita miliki, bukan dari sisa atau yang tidak kita butuhkan. Memberikan yang terbaik menunjukkan keikhlasan dan penghargaan kita terhadap nikmat Allah. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak akan
mencapai kebajikan yang sempurna atau mendapatkan pahala yang besar. Sebelum kita memberikan sebagian dari harta yang kita cintai adalah harta yang kita anggap berharga dan penting dalam hidup kita. Dengan memberikan yang terbaik, kita menunjukkan bahwa kita rela mengorbankan sesuatu yang berharga demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan hal ini dalam banyak kesempatan. Salah satu contohnya adalah ketika Abu Talhah, seorang sahabat Nabi, memberikan kebun yang paling dicintainya sebagai sedekah. Setelah mendengar ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangat amat bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan aku pikir akan lebih baik jika kamu memberikannya kepada kerabatmu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Memberikan yang terbaik juga akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas dan dari yang terbaik akan menjadi sumber keberkahan dan kebaikan bagi kita dan penerima sedekah. Yang terakhir, berdoa dan memohon kesembuhan. Setelah bersedekah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sedekah tersebut menjadi wasilah perantara untuk kesembuhan penyakit. Doa adalah senjata orang mukmin, dan dengan berdoa kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadits riwayat Tabrani. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan seorang mukmin. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa segala sesuatu, termasuk kesembuhan dari penyakit, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita berikan dengan niat yang ikhlas dan tulus dapat menjadi perantara untuk kesembuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Saudaraku yang berbahagia, selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa sedekah dapat menjadi pelindung dari berbagai musibah dan penyakit. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan." Hadits riwayat Tabrani. Dengan bersedekah dan berdoa, kita tidak hanya berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi juga memohon perlindungan dari segala keburukan dan musibah. Sedekah yang disertai dengan doa akan menjadi amalan yang sangat kuat dan bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, sedekah bukan hanya sekedar amalan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan hati dan jiwa kita, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kita dapat menyimpulkan bahwa sedekah memiliki banyak manfaat, termasuk sebagai obat segala penyakit. 4 perkara yang harus kita perhatikan agar sedekah kita menjadi obat adalah niat yang ikhlas, konsistensi, harta yang halal, memberikan yang terbaik, dan berdoa memohon kesembuhan. Sahabat beriman, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah sedekah kami sebagai wasilah untuk kesembuhan segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Berikanlah kami keikhlasan dalam bersedekah dan keberkahan dalam setiap harta yang kami miliki. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih giat dalam bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.